kali ini aku bakal bahas tentang teori kritik resepsi sastra. Aku bakal bahas tentang menangkap respon pembaca. Menurut Pradopo 2007, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan pembaca dapat dinilai dari keberagaman keinginan. Teori kritik sastra resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentengan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Nah, penerapan aspek sinkronis dan diakronis, mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Adapun kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra yaitu pertama, kelebihan penelitian resepsi sinkronis. Itu ada responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Terus ada juga dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Ada juga dapat dilakukan pada karya sastra populer. Penelitian sinkronis mempunyai juga beberapa kelemahan dari segi proses kerjanya, karena termasuk penelitian eksperimental. Itu dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Terus tuh ada juga penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Dan adapun kelebihan metode diakronis dapat menerapkan teori lain seperti teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Kemudahan peneliti dalam mencari data yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Adapun juga kelemahan metode diakronis yaitu peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Dan ada juga kelemahannya penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual. Peneliti akan kesulitan dalam menentukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan tadi adalah teori kritik resepsi sastra menyoroti peran aktif pembaca dalam membentuk makna karya sastra yang bervariasi berdasarkan konteks sosial dan historis. Makna tidak hanya ditentukan oleh teks atau pengarang, tetapi juga oleh interpretasi dan pengalaman individu pembaca. Sekian video materi ini. Cukup sekian. Terima kasih.